Rumah saya di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak itu memang pusat kristenisasi. Iya. Jadi digunakan pusat kristenisasi. Daerah mana itu? Di daerah Kota Pontianak. Dan semua petugas yang ada di rumah saya itu memang didandan, perempuannya dipakai kerudung, petugas-petugasnya, yang laki-laki petugas laki-laki juga dipakaikan kopiah, pakai serban untuk menarik orang-orang Islam, untuk menarik anak-anak orang Islam masuk ke agama Kristen. Sehingga itu dan ribuan juga terjadi. Wih, modenya dibuat seperti itu? Ya. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita masuk di episode yang kedua dari episode kisah menegangkan dakwah pedalaman. Ini dakwah perkotaan versus dakwah pedalaman bersama Al-Ustadz Jose siapa tadi Ustadz namanya? Jose Andreas yang sekarang sudah menjadi nama Ustadz Damanhuri, ya, sudah muslim, dulu seorang Katolik, pelayan Tuhan dan berdakwah memurtadkan orang, terlibat dalam upaya pemurtadan orang-orang Islam supaya menjadi Kristen Katolik. Nah, sekarang alhamdulillah menjadi tokoh yang paling penting, ya, salah satu tokoh paling penting di Kalimantan Barat terutama dalam rangka upaya untuk pewartaan Injil. Nah, ini pewartaan Injil untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Apa itu? Muslim, ya. Karena Yesus adalah Muslim, beliau menyebarkan Injil agar masyarakat kembali pulang untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, menjadi Muslim yang sejati. Nah, bersama Al-Ustadz Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita masuk ke episode 2 sekarang. Episode pertama bisa kita lihat di tayangan sebelumnya. Kita sekarang masuk di episode 2, yakni kita membahas tentang peran Ustadz Damanhuri dalam upaya penyebaran Injil itu. Bagaimana itu ceritanya? Ya, alhamdulillah sih, ya, karena saya memang diberi kecerdasan ya dalam untuk mempelajari Injil, isi dalam Injil tersebut. Dan awalnya memang waktu masuk pondok pesantren itu, pondok pesantren modern lah saya. Ya, salah satu mungkin bolehlah saya sebutkan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura, cabang Gontor. Oh, cabang Gontor. Ya. Al-Amin. Al-Amin. Allahu Akbar, Al-Amin. Nah, jadi saya masuk sana, saya bawa Injil langsung. Itu pondok ini Ustadz, pondok alumni ya. Alumni, tapi dia sama, kurikulumnya sama, persis, ya. Kitabnya sama-sama kitab, kemudian ujian juga tidak ngikut negara, ujian tersendiri. Jadi makanya dibilang samalah dengan Gontor gitu kan. Nah, pada saat saya masuk pondok itu saya bawa Injil. Iya. Nah, awal-awal memang hampir setiap hari Jumat saya selalu menulis isi Injil di dalam mading. Jadi di sana pondok
kebetulan memang masing-masing boleh bikin mading. Saya itu cenderungnya mengupas isi dalam Injil, ayat-ayat dalam Injil dan Bible. Mohon ditunggu dulu sebentar Ustaz, kita berikan disclaimer dulu. Ada banyak orang yang masih mempersoalkan antara nama Injil, Alkitab atau Bible. Oke, kita sepakat. Kita hari ini menyebut Biblos aja, Bible aja Ustaz. Boleh, Bible aja. Biar masyarakat tidak bingung soal ini, karena memang ini ambigu. Kata Injil ini memang disematkan oleh saudara-saudara kita para misionaris Kristen dan Katolik untuk penyebaran Kristenisasi ini di Republik Indonesia sebelum masa kemerdekaan, terutama dengan kata-kata Injil itu. Ini betul, kita sepakati malam ini kita gunakan pakai kata Bible aja. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi ada kesempatan untuk intinya pengennya pasti bermaksud adalah salah satu santri-santri atau ustadz yang bisa tertarik dari agama Kristen. Sehingga setiap hari Jumat tuh saya selalu menulis isi-isi Bible. Di mading saya, mading khusus. Saya punya mading khusus di pondok pesantren. Setiap hari Jumat itu memang hari liburnya santri, sehingga mereka punya kesempatan untuk membaca mading-mading yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, jadi saya selalu menulis dengan harapan memang mereka bisa tertarik dengan agama Kristen. Nah, namun dulu mungkin banyak ayat-ayat yang memang yang berkaitan dengan Islam tidak dikeluarkan gitu kan, tidak ditulis gitu kan, tidak dibaca, tidak disampaikan, tidak sampaikan dalam tulisan, terutama di gereja juga. Terutama di gereja juga memang tidak pernah itu disampaikan karena kami hanya pakai 2. Kalau kita khotbah minggu itu hanya 2 kitab. Nah, kitab yang selalu dipakai yang kami bawa itu di dalam gereja itu biasanya kitab yang langsung ada bernyanyinya. Jadi hanya nyanyi-nyanyi, kemudian doa dan khotbah, sudah. Sementara kitab yang sebenarnya itu bukan kitab yang sebenarnya, maksudnya Bible yang isi firman-firman Tuhan itu jarang sekali dibaca. Malah Alkitab Bible-nya yang jarang tersampaikan. Jarang sekali dibaca di depan jemaat. Jarang sekali kita baca semuanya gitu kan. Nah, tapi bagi kami pemikir, kami pemikir dan kami memang ditugaskan untuk mengetahui Bible yang sebenarnya gitu kan. Bible yang ada di dalam Bible yang sekarang itu kan memang kami mempelajari semua. Nah, tapi ya itu tadi pada saat di pondok memang kita mengeluarkan yang saja yang berkaitan dengan agama kita dulu gitu kan, tidak yang berkaitan dengan kebenaran Islam, pengungkapan Islam. Sehingga ya karena misinya itu seperti itu, pengennya jadi kita hanya membahas tentang ayat-ayat, surah-surah yang berkaitan dengan mereka bisa tertarik kepada Kristen. Nah, bagaimana selanjutnya? Namun setelah saya mendapatkan satu petunjuk, kemudian saya pun akhirnya memeluk agama Islam. Dari situlah akhirnya saya berusaha untuk mengeluarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam. Nah, barulah mulai keluar tulisan-tulisan itu berkaitan dengan Islam dikeluarkan setelah 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian setelah saya mondok itu, nah, barulah bisa dikeluarkan. Itulah dakwah pertama kali akhirnya saya mengeluarkan ayat-ayat Bible untuk dipahami oleh kawan-kawan. Tapi qadarullah, karena udah terlanjur dulu banyak ayat yang itu, tapi ada juga kawan yang ikut. Ada yang ikut agama Kristen dari ustadznya. Ada yang masuk Kristen? Ada yang masuk Kristen. Dari ustadz yang ada di sini. Di Al-Amin? Iya. Wih, masuk Kristen? Iya. Serius? Serius. Karena? Ya karena dia sempat diam-diam juga dia membaca Injil saya pada saat saya sekolah. Jadi karena dia seorang ustadz, sehingga dulu dia mu'alim ya, dia sering membaca Alkitab saya, sering membaca Bible saya itu
pada saat saya masuk sekolah, masuk kelas. Nah, saya sempat memperingati antum jangan sekali-sekali membaca ini kalau belum mampu dengan otak, menerima otak. Karena ilmiahnya Bible berbeda dengan ilmiahnya yang kita tulis. Nah, itu sangat sekali mempengaruhi otak kita. Ya. Kan, Siapa namanya beliau? Jangan mohon maaf saya tidak bisa karena ini privasi kami ya. Dan alhamdulillah juga orangnya juga sudah sadar gitu kan. Sekarang sudah Islam lagi? Alhamdulillah sudah kami sadarkan di Surabaya. Apa yang membuat beliau ini tertarik masuk Kristen waktu itu? Coba-coba, penasaran, atau karena urusan cinta biasanya? Rumah saya di Kalimantan Barat, di kota Pontianak itu memang pusat kristenisasi. Iya. Jadi digunakan pusat kristenisasi. Daerah mana itu? Di daerah kota Pontianak. Ya. Di Jalan Esparman Dalam. Itu rumah saya memang rumah besar, pusat kristenisasi waktu itu. Dan semua petugas yang ada di rumah saya itu memang didandan. Perempuannya dipakai kerudung, petugas-petugasnya. Yang laki-laki, petugas laki-laki juga dipakaikan kopiah, pakai serban untuk menarik orang-orang Islam, untuk menarik anak-anak orang Islam masuk ke agama Kristen. Sehingga itu dan ribuan juga terjadi gitu kan. Wih, modenya diubah seperti itu. Ya. Yang laki bersorban bersarung. Ya. Oh, yang perempuan makanya saya dulu pernah pakai kerudung. Nonton itu. Jadi bergaya seperti Muslim dan Muslim. Padahal mereka misionaris ya. Misionaris. Kemudian anak-anak mereka, anak-anak orang Islam yang jadi sasaran untuk dididik dulu, untuk dibawa dulu ke rumah pusat Kristen tersebut. Mereka dididik, kemudian mereka didoktrin, sampailah mereka nanti akan masuk agama Kristen. Nah, sama seperti Ustadz ini gitu kan. Dan ternyata ya memang otak dia tidak mampu menerima hasil membaca Bible tersebut gitu lah. Sehingga tidak ada lagi kata-kata coba-coba, tapi memang dia sudah terpengaruh. Yang saya tahu, Ustaz, saya tahu Bible itu isinya bagus. Ya. Kalau dibaca dia menarik, ini bagus karena bisa membuat orang tertarik masuk Islam. Semua kalau kita pelajari Bible itu dengan bagus ya. Kita baca satu persatu runtutannya itu. Maka kita akan mendapati bahwa Yesus ternyata Muslim. Betul. Dari tata cara dia berperilaku, dari tata cara dia beribadah, dia berkomunikasi dengan Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya. Seperti di Lukas pasal 6 ayat 12 kayak gitu kan. Lukas, Matius 4 ayat 10. Iya, Matius 4 ayat 10. Juga menjelaskan tentang ketuhanan, tentang penyembahan hanya kepada Tuhan yang bagus. satu, gitu. Maksudnya sekarang malah masyarakat kita kalau perlu baca itu Bible kok, nggak ada masalah. Ya. Nah ini aneh ini cerita Ustadz yang masuk Kristen ini. Aneh. Jadi memang karena memang antara ayat satu dengan ayat lain itu kan selalu bertolakan. Selalu bertolakan di dalam Bible itu. Kemudian kadang-kala yang selama ini, contoh misalnya selama ini kan kalau kita khotbah itu pasti yang bagus-bagus saja gitu kan. Betul. Yang bagus-bagus saja dalam Kristen gitu kan. Tapi kemungkinan besar dia mungkin lebih banyak membaca yang yang berkaitan dengan Kristen, tidak memahami yang berkaitan dengan keislaman. Kan. Nah kalau sekarang kan memang sudah kalau yang berkaitan dengan Islam itu kan sudah saya merahkan supaya gampang orang baca. Jadi kitab-kitab itu yang ada di rumah saya itu semua sudah saya kasih stabilo yang berkaitan dengan keislaman apa semuanya. Makanya kadang-kala kalau kita kalau sudah debat memang sudah benda itu sudah kita udah dikasih warna sehingga enak dibaca gitu, jadi nyaman. Nah sama seperti Ustaz ini juga seperti itu. Dia sudah terlalu banyak membaca sehingga tidak bisa mencerna dengan baik. Hanya pikirlah pendek, pemikirannya akhirnya pendek.
akhirnya sudah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu saya sekitar semester 5 itu mensadatkan ulang. Ya termasuk ini Saifuddin Ibrahim itu kan sempat sama saya sempat kelahi kan, sempat debat. Pak Saifuddin Ibrahim. Itu. Kelahi di mana? Ya kan sempat debat sama saya, sempat kelahi juga gitu kan, masalah karena dia masuk Kristen itu gitu kan. Dia sempat sama saya itu berdebat juga gitu kan. Ya, sama dengan ini. Makanya sebenarnya saya bilang itu apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim itu memang dia belajar dulu itu ya seperti kami gitu. Bagaimana kami mengkristenkan orang-orang gitu kan. Itu mereka sudah belajar. Contoh, bagaimana itu mengkristenkan orang, Ustaz? Ya kadang-kala kan kita ini punya doktrin. Kita punya doktrin. Nah, kita punya yang mendekati satu orang itu sebenarnya 5-10 orang. Tapi yang maju pertama kali itu hanya satu. Setelah itu sudah dikasihkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekristenan. Kemudian dia masih ragu, maka ada lagi orang datang yang pura-pura nggak kenal, membenarkan apa yang kita bicarakan. Ada terus seperti itu. Jadi dalam tim itu bukan hanya satu orang sebenarnya penyebaran kristenisasi itu. Dia bertim untuk meyakinan orang-orang seperti itu. Ya sama apa yang saya sampaikan tadi di rumah juga seperti itu. Untuk meyakin itu tidak bisa satu orang, tapi bagaimana supaya 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya untuk meyakinkan apa yang dibicarakan. Makanya dulu kita hanya memakai ayat-ayat potongan-potongan, potongan ayat Al-Quran. Kemudian salah satu surah Al-Ikhlas itu menjadi timing bagi kami, benteng bagi kami untuk menjatuhkan orang-orang Islam. Gimana yang Al-Ikhlas itu? Katakanlah Tuhan itu satu kan. Nah, kenapa orang Islam mengatakan kami Tuhan itu Trinitas kan? Kenapa mengatakan kami Tuhan itu 3? Padahal di Islam itu juga dikatakan ayatnya ada. Kemudian bahkan di Islam Tuhan itu 99. Oh, cuma Asmaul Husna. Oh iya, padahal kalau orang-orang desa masih masih belum paham itu. Nggak paham gitu loh. Padahal di dalam Yahudi juga, nama Allah itu 72 nama. Iya. Asmaul Husna. Betul. Jadi orang-orang meributkan cuman Yod He Waw He itu cuman satu nama 1, saja. 2, 3. Padahal nama yang lain masih banyak. Jadi banyak memang ayat-ayat yang kami pakai. Ada lagi dalam surah Al-Maidah itu tidak akan mencium bau surga bagi orang yang tidak percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, ujungnya Al-Quran dipotong. Nah, jadi memang banyak dulu kami menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kami potong untuk meyakinkan orang Islam agar beralih ke agama lain, agama Kristen. Memang banyak cara kita gunakan seperti itu, San. Jadi memang alhamdulillah ya dari itulah saya bilang itu sebenarnya kalau kita tidak kuat dengan pernyataan kita, kalau kita itu hanya mengandalkan ayat-ayat Al-Quran, susah sekali untuk mematahkan kawan-kawan yang penginjil gitu kan. Tapi kalau zaman dulu mungkin iya Ustaz, tapi zaman sekarang sudah terbuka informasi ini. Betul. Terbuka ini era yang betul-betul digitalisasi ini luar biasa. Sehingga penyebaran tentang Bible ini terbuka sekarang. Betul, kita bisa membuka mata dan membuka cakrawala ini luar biasa. Orang bisa tahu ternyata Bible itu menyampaikan kebenaran. Betul. Bible itu menyampaikan ketauhidan Allah yang satu. Kalau yang Trinitas itu sebenarnya itulah Yesus tidak pernah menyampaikan Trinitas. Tidak pernah. Kalau itu disangkal langsung kan. Iya. Matius pasal Yesaya ya ada, Matius ya ada, di Yesaya ya ada, di Ulangan ya ada. Iya. Itu banyak sekali ayat-ayat penyangkalan Yesus Kristus terhadap ketuhanan dia sendiri gitu. Betul. Banyak sekali.
Kalau di Al-Quran di surat Maryam mereka tidak percaya gitu kan. Tapi kan kita percaya di surat Maryam itu juga ada gitu kan. Nah, makanya kalau cara dakwah di kristenisasi itu memang bagaimana supaya bisa mematahkan orang-orang Islam, tapi bukan berarti sasarannya itu kan tidak juga kepada yang cerdas-cerdas. Islam setengah kata orang bilang. Nah itu yang gampang dimasukin. Nah itu dia. Jadi Islam yang setengah, Islam yang hanya tahu tidak mengerti. Berarti ustadz yang masuk Kristen berarti itu ustadz kagetan dia. Kagetan. Oh, iya itu. Ya, karena itu masih setengah-setengah dia. Ya karena memang apa ya mohon maaf begini, meskipun orang tuh lulusan pondok santren, lulus sampai selesai pondok santren, ilmu sosial mereka kurang. Betul itu. Iya. Betul itu. Ustaz, saya yang lalu masuk pesantren, ketemu sama anak yang paling cerdas. Kemudian dia mau ke Mesir juga, udah diterima beasiswa ke Mesir ya. Terus kemudian saya bilang begini. Saudaraku, duduk di sini. Saya bilang begitu. Ini saya bawa Bible. Saya sampaikan bahwa Yesus Kristus menebus dosa Anda. Apa kau mau jawab? Bingung dia. Saya bilang, ayo masuk Kristen. Saya bilang begitu. Saya berpura-pura menjadi misionaris. Bingung dia jawab. Bingung. Saya bilang enak. Di dalam kekristenan itu enak. Ibadah mudah. Tidak serumit orang Islam. Saya bilang begitu. Bingung dia. Padahal dia ini calon ustadz loh. Dia bahasa Arab pinter dia. Itulah kekurangan sosial itu menyebabkan orang-orang itu jadi bodoh sebenarnya gitu loh. Bukan soal ini Ustaz, bukan menjadikan bodoh. Ya tadi itu Ustaz, mungkin kurang gaul gitu ya. Kata-kata antum tadi itu. Kurang gaulnya. Begitu. Jadi sebenarnya memang kalau ingin iman kuat, akidah kuat, ya kita open mind. Ya kita harus banyak melihat samping kiri kanan depan belakang. Kemudian banyak belajar yang jelas, banyak membaca, kemudian banyak mendengar. Nah, jangan sampai kita itu hanya sekedar ya tahu kitab, tahu baca Al-Quran, suara bagus, terus tahu arti, tidak mengerti gitu lah. Ini kesalahan kita itu kan di situ. Kita hanya tahu arti dari Al-Quran. Ya, tahu saja. Terjemahan tuh tahu dia gitu loh. Tapi dia tidak mengerti dari terjemahan tersebut. Makanya di dalam kami dulu menyebarkan Injil seperti itu gitu loh. Mencari sasaran-sasaran orang-orang yang memang ya Islam setengah lah, saya bilang gitu kan. Bukan persoalan Islam KTP, bukan. Ini Islam setengah ini betul. Aja. Banyak ustadz yang masih ustadz yang setengah ya kan, kagetan istilahnya. Dia baca Bible nggak mau, ya kan? Dikasih Bible, no kan begitu, alergi. Tapi giliran saudaraku, Yesus menebus dosa Anda. Cukup beriman saja maka Anda akan ditebus dan Anda akan masuk ke dalam surga kerajaan Tuhan yang sebenarnya. Wah. Bingung dia, nggak bisa jawab. Ya, tuh anak-anak sekarang lain dah. Makanya kami lah terutama punya pengalaman bagaimana cara-cara mengkristeni orang itu memang luar. Kami punya trik tersendiri gitu kan. Makanya sampai sekarang ada satu daerah, satu desa gitu yang di Kalimantan Barat itu masih memegang sistem-sistem lama itu. Cara mengkristenkan orang. Dan masih misionaris apologet kayak gitu masih menyebar di mana-mana. Masih menyebar. Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu masih menyebar di mana-mana, masih menyebar. Tapi bagaimana cara sekarang saya bilang bagaimana caranya kita sekarang memperkuat mereka mengenal kepada mereka orang-orangnya seperti ini terus apa yang harus kita bentengi diri kita gitu kan. Kami hanya melakukan evaluasi dari kami semua gitu kan, mengevaluasi orang-orang yang beragama Islam. Jadi bagaimana dia membenteng diri mereka gitu. Karena sekarang ini kan sudah menggunakan apa yang dipakai orang Islam digunakan juga di kristenisasi. Makanya memang berhati-hati, sangat berhati-hati.
sekarang saya sudah banyak menyebarkan. Saya punya buku. Buku itu Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Di situ sudah punya Tulisan saya sendiri. Tulisan saya sendiri, saya punya buku, dan itu alhamdulillah lah bestseller lah gitu kan. Tapi sekarang belum dicetak lagi karena kendala dana juga gitu kan. Karena banyak biaya untuk santri. Harus habis untuk santri gitu kan. Jadi untuk mencetak kembali buku itu lagi susah. Dan situ semua ada jawaban ada di buku itu. Jawaban, kemudian penangkal bagi mereka yang menyebar Kristen, ada jawabannya di situ. Buku itulah insya Allah Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Itu saya bilang sangat bagus bagi diri saya, karena membantu ustadz, membantu orang-orang Islam untuk memperkuatkan keimanan mereka. Untuk para ustadz yang masih setengah ya, masih suka kagetan, disarankan untuk sering-sering lihat YouTube lah. Betul. Ya. YouTube tentang perbandingan agama, dialog iman Islam Kristen dan seterusnya. Ini sekarang Ustaz, saya beralih kepada pertanyaan berikut. Tolong disampaikan kisah bagaimana Ustadz Daman Huri bertemu dengan para pendeta, berdialog dengan mereka, dan meyakinkan kepada mereka bagaimana advice kepada mereka, sehingga beberapa orang-orang misionaris Kristen ini akhirnya bersama Ustadz ikut akhirnya memeluk Islam. Bagaimana itu ceritanya? Saya cerita dulu, ada beberapa remaja, beberapa ustadz ingin belajar sebenarnya. Ustadz, bagaimana Ustadz cara mengislamkan orang itu bagaimana? Dia ajarin. Kita ajarin, apa yang kita lakukan kita ajarin. Ternyata bertahun-tahun juga dia sampaikan dia tidak bisa melakukan itu. Nah, saya bilang kembali lagi kepada Allah. Meskipun kalian sudah saya kasih materi sebanyak-banyak mungkin, kalau Allah belum memberi kehendak kalian untuk mengislamkan orang, tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Ya memang ya mungkin dikasih kesempatan oleh Allah ya. Selain saya berdakwah, saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk menarik orang-orang itu tertarik kepada saya gitu kan. Tertarik kepada saya untuk memeluk agama Islam dengan cara-cara seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Biasanya mereka biasanya datang. Dokter, profesor datang ke rumah. Biasanya. Nah, jadi mereka datang ke rumah sekarang sistemnya tidak ada lagi karena sekarang saya menutup jangan ada terbuka dah. Lebih baik kita langsung tatap muka, datang ke rumah, sama-sama membaca, sama-sama mengkaji. Nah, kadang-kala mereka dokter, profesor itu kadang mereka datang ke rumah. Nah, saya sudah menyediakan Injil dan tidak pakai Al-Quran. Karena bagi saya kalau kita debat pakai Al-Quran kalah telak. Kalah telak. Jadi sekarang untuk bersama-sama bisa mengkaji kebenaran, keesaan Allah, itu memang harus pakai Injil itu sendiri. Sehingga saya lebih banyak mereka datang, kemudian kita kasih Injilnya dulu. Jadi biasanya ya kasih minum, makan, ya senang-senang dulu lah, bergurau, bercanda. Setelah itu barulah kita kasih Bible, kita kasih kepada mereka. Kemudian kita buka satu persatu ayat-ayat yang memang sudah sebenarnya sudah saya lipat, sudah saya itu memang sudah di anak gitu kan. Saya baca sama-sama biasanya. Silakan bacakan surat ini, ayat ini, bacakan bersama-sama, kemudian silakan direnungkan. Biasanya saya tinggalin itu. Biar mereka kalau dana ada berapa gitu, misalnya setengah jam atau 1 jam, mereka setelah baca itu berpikir, saya bilang udah selesai kah merenungnya? Nah, setelah itu baru kita akan membuka dialog. Buka dialog. Nah, kadang pernah terjadi ya, salah satunya adalah seorang yang sangat misi dia juga bagus. Itu kan seorang dokter, misinya sangat bagus sekali. Dialog
hanya sampai tengah malam saja. Sampai tengah malam saja. Dan alhamdulillah setelah dialog pulang jam 1 malam telepon minta diislamkan gitu. Masya Allah. Itu. Kenapa? Karena kita bisa meyakinkan dalam Bible mereka tersendiri. Makanya saya bilang kalau debat adalah tinggalkan aja dulu Al-Quran. Karena tidak mempan. Karena banyak sekali mereka akan membuka juga. Membuka bahwa ini Al-Quran sudah enggak murni, ini banyak sekali gitu kan. Sehingga enggak perlu lagi pakai Al-Quran. Intinya mereka nggak percaya kepada Al-Quran, walaupun Al-Quran isinya sempurna. Al-Quran sudah mewartakan kebenaran, nggak percaya mereka. Sudah mereka. Udah pakai kitab mereka saja sendiri gitu kan. Itu lebih enak, lebih enak. Debat seperti itu lebih enak. Saya orangnya seperti itu, dan itu memang sudah teruji gitu kan. Keberhasilannya besar gitu kan. Nah, pernah salah satu tempat, salah satu desa. Hanya karena gereja tidak ada isi hari Minggu. Saya pergi ke sana pas hari Minggu, saya melihat kenapa tidak ada yang sembahyang. Bapak Ibu sebelahnya itu. Wah, kami sudah tidak ada lagi yang Kalimantan Barat itu animisme itu masih sekitar 900. Ya, sekitar 900 itu masih animisme. Sehingga banyak mereka sekarang sudah tidak sembahyang, ya ada tada gitu kan, tidak. Kemudian ya acara-acara kebesaran juga tidak. Jadi ya salah satu desa itu akhirnya saya tanya, kenapa kalian tidak sembahyang? Kalian sudah diberi gereja kok. Kenapa kalian tidak mau sembahyang? Bagaimana kalian mau hidup kalau kalian tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan? Nah, mereka bilang kami tidak bisa lagi. Kami memang sudah putus, tidak lagi menyembah ini. Terus maunya apa? Ya kami pengen yang terbaru. Nah, makanya akhirnya kita masuk pelan-pelan. Tidak langsung plek minta mereka masuk Islam, tidak, tapi kita pelan-pelan. Nah, sampai saya bilang tadi dari kepala desanya dulu gitu loh. Istri kepala desa dulu, setelah itu barulah mereka akhirnya bisa ya masuk Islam. Ada yang masuk Islam itu ada yang 96 kakak itu masuk Islam itu 90 kakak. Ada yang sampai 105 kakak. Tergantung kesadaran mereka dalam memilih. Sampai berbondong-bondong gitu. Iya, sampai berbondong-bondong. Ada yang 45 kakak, ada yang 49 kakak, ada yang macam-macam. Suku Dayak itu. Suku Dayak. Kebanyakan kalau untuk gerombolan itu Dayak. Ustadz punya videonya, salah satu videonya. Ada. Bagaimana pensyahadatan mereka banyak itu. Ada. Boleh minta tolong dibantu dicarikan. Jadi kita akan mengetahui bagaimana betapa menantangnya sekali dakwah di pedalaman ini. Dan memang di pedalaman pun butuh keilmuan tentang kristologi Ustaz ternyata ya. Harus sangat harus sekali. Wajib. Tidak bisa kita berdakwah di pedalaman dengan Al-Quran saja. Itu kita harus mempunyai pedoman. Pedoman biasanya Ustaz saya bekali dengan buku saya biasanya supaya mereka pelajarin. Itu kalau yang agak banyak itu udah agak jauh saya cari. Ya, kita lihat yang ini aja. Ya. Minta tolong di fullkan aja Ustaz. Malam 46 orang yang akan kita sadar pada hari ini tanggal 20 Agustus 2020 di Dusun Bandung. Ini, minta tolong Ustaz. Dicepat-cepatkan aja enggak apa-apa Ustaz. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Mana Ustadz ini? Ustadz Damanuri mana? Oh itu Ustadz Damanuri tuh? Ya.
Ini dusun mana ini? Dusun Sungai Bandung. Dusun Sungai Bandung. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ublik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Ada lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Muharram 14 angkat tangan semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Wih, insyaallah. anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Itu sedang menghuri itu. Iya, tiada Tuhan selain Allah. saya. Karena baju saya ini 27 setel. Jadi selalu ganti baju Dayak. Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berapa orang itu Ustaz yang ini barusan? Yang baru 45, yang tadi 46, ada yang dulu kan baru punya HP. Jadi sebelum-sebelumnya memang saya tidak punya HP yang seperti ini, kan ada HP Android. Sehingga untuk dokumentasi itu tidak seperti sekarang gitu kan. Kalau yang angka 16.000 itu Dari tahun 2012. 2016. Ya. Terhitung dari tahun 2012 sampai 2023 tadi. 15.640 per 2013. 2023. 2023. Nah, dari 2023, nah kemarin nambah lagi. Biasanya kami itu penghitungan akhir itu bulan Desember tanggal 31. Jadi malam tahun baru itu kami tidak ada malam tahun baru, kami musyawarah, kami rapat, kami menghitung kembali totalnya, kemudian kami sekaligus apa kata orang tuh LPG lah gitu. Jadi berapa uang masuk, berapa uang pengeluaran, berapa ini kita malam itulah kita bahas sampai menjelang jam 00 itu. Jadi digunakan waktu malam tahun baru itu kami gunakan waktu untuk musyawarah. Jadi kami seperti itu. Jadi bulan Desember itu penghitungannya. Iya. Kemudian kalau untuk mensyahadatkan orang-orang seperti ini ada trik-trik khusus? Ya. Mungkin bisa diduplikasi oleh para dai-dai di Baik. tempat lain. Baik, kaum muslimin dan muslimat berbahagia, seharusnya kita kalau mensyahadatkan itu ya kita harus mempunyai paling tidak saya katakan meyakinkan orang. Bagaimana caranya meyakinkan, bukan hanya sekedar nanti mereka akan hanya sekedar masuk Islam, tapi mereka tidak kita yakinan dengan seperti ini seperti itu. Nah, salah satu memang kami untuk meyakinkan mereka bahwa selain kami memberi pemahaman tentang agama Islam, kami juga memberikan mereka ya paling tidak untuk kebaikan, perubahan dalam kehidupan gitu. Karena kalau kita sudah memeluk agama Islam, berarti kita harus berbeda dengan agama sebelumnya. Mungkin di agama sebelumnya malas sembahyang, maka kita kalau udah masuk Islam jadi rajin sembahyang. Kalau tadi kita kotor, kumuh, kusut, setelah masuk Islam kita harus lebih bersih, lebih baik. Jadi hanya trik-triknya ya seperti itu. Makanya kita harus memberi juga lebih meyakinkan mereka bahwa ada pegangan bagi mereka, yaitu salah satu surat menyurat. Itu sangat penting sekali. Nah sekarang untuk menikah saja harus menunjukkan surat sertifikat masuk Islam. Jadi kami seperti itu. Kalau trik enggak seperti biasa aja lah gitu kan. Cuma memang tadi saya sampaikan ada orang yang belajar sama saya pun enggak bisa-bisa gitu. Tapi memang ada ya mungkin kalau saya sih memang berpikirnya mungkin Allah sudah mengutuskan
saya berdakwah, saya juga yang diutus sama Allah mengislamkan orang. Ada gak orang yang hanya berdakwah saja tapi nggak bisa-bisa gitu kan? Saya contoh banyak ustaz-ustaz besar belum pernah mereka mengislamkan orang, tapi ustadznya besar gitu, udah dikenal di mana-mana, internasional semua ada. Tugas masing-masing Ustaz. Iya. Kalau Ustadz yang terkenal tadi itu dia terkenal karena memang keilmuannya bagus, sehingga disayangi oleh masyarakat. Tugasnya adalah mengislamkan orang Islam. Ya, orang yang sudah Islam tapi tidak sholat, ya, itu tugas beliau. Itu. Terus kemudian mengislamkan orang yang sudah Islam untuk bisa hadir ke masjid-masjid. Itu tuh tugas. Kalau tugas Ustadz Damanhuri beda. Tugas Ustadz Damanhuri itu tugas mulia untuk menyampaikan pewartaan kebenaran Islam itu ke masyarakat pedalaman-pedalaman itu agar pulang kembali kepada Islam, gitu kan. Nah, Ustadz, terakhir ini, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Mohon dibantu disampaikan kepada masyarakat bagaimana cara Ustadz menyampaikan agar ayo pulang kepada Islam, mari kita pulang kepada Islam itu. Ya, alhamdulillah, ayolah kita bersama-sama betul-betul mempelajari sebenarnya apa yang harus kita ketahui tentang agama-agama yang ada. Ya, selagi kita masih punya akal sehat, kita masih punya kemampuan untuk berpikir, carilah yang merasa enak gitu, yang merasa betul-betul Tuhan itu memang menerima keberadaan kita. Gitu. Saya sampaikan, ayo kita bersama-sama kembali ke fitrahnya, kembali ke agama semula, kembali ke kesucian, kembali lagi kepada agama ketauhidan. Karena satu-satunya agama yang tetap mengajar ketauhidan itu adalah agama Islam. Untuk kawan-kawan yang masih belum, yang masih akan berpikir, yang masih akan belajar, ya belajar benar-benar, pikir benar-benar, mari bersama-sama kita masuk ke agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Ustadz, ayat apa yang biasanya Ustadz tunjukkan? Ya, saya selalu mengatakan, karena kalau untuk suruh orang masuk Islam itu saya dari tadi saya sampaikan, saya tidak pernah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, cuman ya untuk orang-orang yang Islam lah, khususnya yang Islam, jangan sampai melepaskan agamanya, agama Islam. Perhatikan di dalam Al-Quran untuk yang mengatakan bahwa tidak ada agama yang sempurna, yaitu agama Islam, gitu kan. Agama yang sangat sempurna adalah agama Islam, kecuali agama Islam, gitu kan. Jadi ya silakan gitu kan. Nah, tapi kalau agama non Islam memang saya tidak bisa. Mari pakai ayat Al-Quran, tidak bisa. Saya selalu mengatakan dengan Injil saja, gitu kan. Makanya ya kita teliti aja lah. Karena agama Islam tidak ada paksaan kan. Hukum dinukum waliyadin, ya gitu kan. Tidak ada paksaan bagi agama. Jadi hanya dipelajari. Hanya dipelajari, dicerna, diperhatikan, dimengerti. Insya Allah kita akan selamat dari api neraka. Insya Allah. Terakhir Ustaz, Yesus menurut Ustadz Damanhuri seorang nabi atau rasul? Dia hanya seorang nabi. Bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat Kristen dan Katolik agar ayo bertobatlah ini? Bertobat. Dia cuman nabi, rasul, manusia. Dia bukan Tuhan. Makanya cara saya menyampaikan kepada mereka, saya tidak bisa pakai omongan, tapi saya langsung menunjukkan ayat. Ayat yang berkaitan dengan ketuhan, kenabian Yesus Kristus, gitu kan. Jadi hanya menyampaikan itu saja. Saya nggak berbicara sama mereka, tapi saya menunjukkan ini loh ayatnya, gitu loh. Ini loh ayatnya yang menerangkan bahwa Yesus bukan seorang rasul, bukan Tuhan, bukan gitu. Tuhan, bukan seorang Tuhan. Ini ayatnya, gitu kan. Jadi seperti itu.
Baik, alhamdulillah ini waktunya sudah malam, kita akhiri. Demikian kita mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat Islam, untuk menambah keilmuan, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan hidayah, bisa melansirkan, bisa mengantarkan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang masih tercover ya, tertutup hatinya, supaya bisa terbuka dan menerima tentang kebenaran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman.